Jika disebut desa terkutuk, benar sekali, karena semua isinya meninggal. Masyarakat pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah yang satu ini. Belum lama tersohor film yang menceritakan tentang para mahasiswa yang tengah menjalani tugas akhirnya namun berakhir tragis. Dan ini memang sangat laris di pasaran. Hal ini bermula dari seorang penulis yang membagikan thread di Twitter tentang kisah tragis yang dialami mahasiswa saat menjalankan KKN. Yang menarik dari kisah ini adalah lokasi KKN yang dikenal dengan nama Desa Penari. Desa yang dulunya memang identik dengan tarian, rupanya memiliki kisah kelam di masa lalu. Salah satu tokoh yang menarik perhatian adalah Badara Wuhi, seorang penari cantik yang memperdaya mahasiswa sehingga menjadi korban atau tumbalnya. Lantas bagaimanakah keadaan sebenarnya Desa Penari? Apakah kisah KKN Desa Penari benar-benar ada di dunia nyata? Bersama Mata Indigo, mari kita menelisik bersama. Konon desa terkutuk yang diduga ini berada di Banyuwangi dan menjadi fenomena. Nah, menurut kacamata Mata Indigo, apakah yang di film ini persis nggak seperti dengan kejadian nyata? Kalau menurut Mian itu ada unsur ditambah-tambahkan. Karena film ya? Iya, terus ada cerita yang diubah karena mungkin dari sisi peran yang sulit dan ciri lokasi yang berbeda. Sebenarnya bukan di sana? Kalau Mian lihat bukan di sana. Tapi masih di sekitaran sana, tapi karena mungkin ada bentuk fisik yang sesuai dengan cerita, jadi di situ dianggap, padahal bukan di situ. Ciri lokasinya seperti apa, Mian? Ciri yang pertama adalah ada dua tumpukan batu besar. Oke. Apa, perkampungan atau apa? Dulunya itu adalah sebuah perkampungan yang jika disebut desa terkutuk, benar sekali, karena semua isinya meninggal. Dan sisanya pergi. Ada sosok Badara Wuhi di sana? Ada. Sepertinya sosok Badara Wuhi yang legenda sama yang ini berbeda. Yang di film beda. Mungkin bisa dijelaskan kayak apa perbedaannya? Kalau ini unsurnya lebih ke negatif dan perjanjian memakan banyak nyawa. Dan sosoknya datang. Dan? Sosoknya ada di sini. Aduh. Gimana? Mau medium? Bentar, ini itu sosok di bawahannya si Badara Wuhi ini. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Sarini. Namanya Sarini. Sarini kalau dari perwujudannya kan mirip dengan sosok Badara Wuhi ya. Apakah kamu keberatan disebut sebagai sosok Badara Wuhi? Saya bawahannya. Oh, bawahannya. Ya. Benar dulu ada desa seperti itu? Benar. Dan desa itu terkutuk. Ada sanggar tarian juga di sana? Iya.
perjanjian telah dilanggar, imbalannya nyawa. Siapa yang melanggar? Sosok penari yang ada di desa itu. Perjanjiannya seperti apa? Boleh tahu, Sarini? Setiap tahun harus ada yang datang. Harus ada yang datang terus mati gitu? Ya. Oh, jadi minta tumbal seperti itu. Yang melakukan perjanjian siapa? Betul. Yang melakukan perjanjian kepada sosok Badarawuhi dan Sarini ini apakah semuanya perempuan yang ada di desa itu? Tidak. Ada juga laki-laki. Oh, ada laki-laki. Supaya apa dia melakukan perjanjian? Banyak yang minat kepada mereka. Oh, supaya banyak yang suka gitu, kayak pengasihan. Aduh. Oh my god. Di film itu dia langsung keluar kabur karena ini kan bawahannya. Aduh, pelik benar, sabar. Ini kan bawahannya. Nah, tiba-tiba saat dia bilang terakhir tadi sosok yang si Badarawuhi-nya itu datang dan wujudnya seram banget. Marah. Kalau dijelaskan adalah di mukanya emang banyak sisik seperti ular. Terus matanya merah. Terus hancur banget, sumpah sebelah ini hancur banget. Makanya di legenda itu sosoknya bukan Badarawuhi yang itu, tapi ini beda lagi. Iya. Ada lagi yang dia mau sampaikan nggak? Dia dibawa, yang masuk ke dalam tubuh Mian tadi dibawa. Dibawa, kayaknya dimarahin karena membocorkan rahasia. Itu kan sebenarnya nggak boleh ya, kalau bawahan ke atasan. Harus gitu. Ada izin apa gimana? Mungkin emang dari tadi juga Mian minta ke dia untuk menyampaikan cerita aslinya, kisahnya. Nah, dia nggak mau. Terus Mian paksa, taruhannya saya nanti katanya. Oh, kalau dia bercerita taruhannya adalah Dia. Tapi dari awal masuk ke perkampungan ya, sosok Badarawuhi ini menurut cerita kan memang mengincar sosok salah satu mahasiswa KKN itu ya. Sebenarnya si cowok ini yang mengincar itu kan mereka saling suka. Nah, si sosok Badarawuhi ini tuh adalah dia emang dari awal udah mengincar sosok cowok ini, gitu untuk kayak suka gitu. Nah, untuk mengambil nyawa mereka adalah mereka disesatkan dan nyawanya hilang karena telah melanggar etika di tempat itu. Nah, di Bali, di Desa Tibu Beneng dan juga di Banyuwangi, memang ada ritual khusus untuk sekelompok penari pada zaman dulu, yang akhirnya karena tradisi itu tidak diteruskan, ada sedikit bad luck yang terjadi di kawasan tersebut gitu. Jadi memang perlu bantuan dan doa dari masyarakat setempat kayak gitu. Jadi ya benar mereka menyembah sosok dewi yang memakai pakaian hijau, lalu ada ular dan lain sebagainya, tapi di tiap daerah namanya berbeda gitu. Jadi kalau di film ini namanya Badarawuhi kayak gitu. Dan mereka memang bisa menggoda laki-laki yang nonton pada saat mereka nari, sampai si laki-laki ini mungkin meninggalkan keluarganya, lalu uangnya juga habis seperti itu. Dan sayangnya pada beberapa purnama mereka harus mempersembahkan nyawa, harus menumbalkan salah satu dari pria-pria itu. Jadi perjanjiannya tidak boleh betul-betul jatuh cinta, karena bisa saja itu dikorbankan. Nah, pada saat ada yang melanggar karena cinta beneran, akhirnya dapat kutukan lah di situ gitu. Nah, kalau kita lihat perbedaan cerita yang sebenarnya dengan yang di film apa ya?
Sebenarnya mungkin kalau film di packagingnya supaya Oke. lebih menarik menarik kayak ya. gitu. Tapi memang prosesi seperti yang ada di KKN, ada laki-laki terus motornya mati, terus tiba-tiba ada yang hajatan, ada yang gamelan dan lain sebagainya, itu sering kali terjadi di daerah di Indonesia, terutama yang banyak hutan seperti itu. Makanya pada saat di jalanan kosong di hutan itu kalau ditanya jangan menjawab, atau kalaupun menjawab kita harus permisi lalu pergi aja, dan kalau dikasih makanan jangan mau memakan karena bisa aja mereka adalah dari golongan lelembut yang memang ada di sana yang sengaja ingin menarik manusia ke dunianya mereka gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ke hutan ya izin tadi ya. Dalam film ini sendiri kan ada 2 mahasiswa yang menjadi tumbal ya. Iya. Gimana ceritanya lebih menurut Mian dari kacamata Ian sendiri? Jadi kan di ceritanya itu si sosok pria dan wanita ini dia saling suka. Ya. Tapi ada sosok wanita lain yang sukanya diam-diam. Oke. Nah, lalu dimimpikanlah si sosok wanita itu di situ untuk memberikan selendang atau apa gitu. Nah, terus untuk disampaikan ke wanita ini. Nah, tapi tidak, malah dia yang memberikan. Nah, otomatis si wanita itu dihasut untuk melakukan hal yang keji di situ. Nah, disitulah kesempatan Bandarwi untuk mengambil nyawa pria tersebut, karena di situ dia nggak bakalan ngelakuin itu kalau tidak melanggar perjanjian, kalau etikanya masih dijaga. Makanya di situ semua mahasiswa yang ada di sana itu berusaha untuk disesatkan pikirannya, semuanya, hawa nafsu, emosi. Nah, itu dengan hampir semua setan, jin itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam insting kita untuk menyesatkan kita gitu. Membunuhnya secara gitu, bukan kayak dijorongi atau kayak gimana gitu. Berarti gimana? Roh mereka terjebak di sana atau bagaimana? Sampai sekarang masih di sana. Bahkan si wanita itu udah jadi bawahannya. Ya. Jadi kalau seseorang yang jadi tumbal memang cenderung akan terjebak di dunia mereka, terkecuali kalau dia bukan pelaku pesugihannya. Kalau pelaku pesugihan kan ada perjanjian. Kalau orang korban pada saat keluarganya benar-benar mendoakan, seringkali selamatan, bisa terbebas gitu dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan leluhur gitu. Tapi kalau pelaku perjanjian ya sampai sekarang bakalan tetap di situ ya. Apabila dia bukan pelaku perjanjian, dia bisa dibebaskan. Bisa. Dari tempat itu ya. Iya. Sama halnya di Laut Selatan ada yang diambil hilang tapi datang lagi. Nah, sama seperti itu, karena kan dia bukan pelaku tumbal yang secara emang ditumbalkan. Itu kan hanya kecelakaan lalu diambil, terus ada kemungkinan balik lagi dengan doa. Nah, sama seperti itu. Mian, Bandarawuhi ini memang merupakan sosok pengikut Ratu Pantai Selatan. Iya. Benar nggak tuh katanya? Iya, itu benar. Mungkin karena sifat angkuhnya, egoisnya, dan Ratu Pantai nggak suka, jadi dia beda gitu, dibuang. Nah, dari situ adalah sosok negatif lagi yang menyerupai Bandarawuhi. Padahal sosok beliau emang angkuh, terus kasar gitu, tapi tidak begitu jahat gitu. Ada lagi yang berusaha untuk ngejas beliau terus jahat gitu. Nah, makanya si desa itu yang anggap Bandarawuhi, padahal bukan gitu. Oh, padahal bukan Bandarawuhi itu. Bukan. Karena minta nyawa kan setiap itu. Oh. Supaya tariannya bagus di situ, supaya si wanita itu banyak yang menggoda, laku istilahnya gitu. Nah, jadilah minta nyawa. Lantas siapa ya Bandarawuhi ini? Kalau yang ada di film KKN itu sosoknya, wujud aslinya seram banget. Emang iya, dia punya selendang hijau. Nah, selendang hijaunya pun ada dikubur di daerah situ. Di desa terkutuk Di itu. desa. Iya, di desa terkutuk itu. Mbak Furi, kalau menurut spirit doll, ya ini apa yang terlihat?
Ya, jadi kan kalau spiritual ini mbah-mbah ya, Mbah, karena di film KKN juga ada sosok Mbah Dok kan yang ngejagain gitu cucunya. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki guardian angel seperti itu. Mungkin ada beberapa yang diwarisi dari leluhurnya, yang dulunya menjaga kakek neneknya, buyutnya, kemudian akhirnya beliaunya turun pada saat kakek buyut tersebut sudah meninggal menjaga anak dan cucunya. Nah biasanya mereka ini suka mengingatkan, kayak ini berbahaya, ini nggak bagus. Nah, tetapi kalaupun memang tetap dilanggar, biasanya mereka juga melakukan perlawanan gitu. Makanya kadang menjaga itu. betul, kadang suka ada bentrok energi, kadang suka pusing, suka berat, seperti itu sih. Jadi masih ada sosok-sosok baik juga di situ yang sebagian orang mungkin masih ada yang bisa terselamatkan, tapi sebagian juga ya seperti di film ada yang meninggal juga gitu. Kalau Mian bisa melihat situasi yang terjadi pada saat itu dengan kedua mahasiswa yang menjadi tumbal ini? Bisa. Oke, kita lihat. Di sini Mia lihat ada bus masuk ke daerah desa itu yang sebenarnya itu mereka dibelokin arah, bukan lokasinya di situ. Nah, oke. Dan saat kedatangan mereka pun udah disambut oleh banyak makhluk astral di depan. Oh my god, sumpah ini banyak banget. Lalu mereka seperti tidak ngerasain ada apa-apa gitu. Terus senang aja, ya positif. Terus di situ terlihat sosok yang sekarang dibilang Bandara Wuhi itu mengincar satu sosok laki-laki yang dia suka, tapi di dalam hatinya itu dia menyukai wanita lain yang ada di situ. Dan melihat kedekatan mereka, si sosok itu panas, gak suka, karena ingin memiliki. Yang akhirnya bagaimanapun caranya supaya dia jadi milikku. Dan menghalalkan berbagai cara untuk mengambil nyawanya laki-laki itu. Dan dia berniatan untuk menyesatkan mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi bawahannya. Oke, istirahat dulu. Tadi kan Mian bilangnya di dalam bus ya? Busnya dulu banget. Tapi itu berarti lebih dari 6 orang ya? Iya. Jadi kan di film kan 6 orang gitu ya? Kalau di film cuman sedikit. Sebetulnya lebih dari 6 orang yang ke sana. Mian lihat di situ ramai banget busnya. Kayak mungkin di situ ada sekitar 12-an lebih deh kayaknya itu. Karena pakaiannya juga masih kayak mahasiswa dulu tuh, kayak si putihnya tuh putih coklat. Mian lihat. Tahun-tahun kayak ya 1960-an Zaman dulu kala ya. Zaman dahulu. Kayak gaya seperti itu ya. Itu kan kayak abis merdeka kan kayak masih mistiknya masih kental banget tuh. Tapi kalau sekarang ya, desa itu masih ada. Terkubur oleh waktu kayaknya deh. Tapi masih ada ciri-ciri, karena mungkin di situ ada ciri-ciri yang lebih detail dan lebih itu dianggap di situ lokasinya. Padahal bukan. Nah, masih daerah sana nggak jauh, sekitar ya beberapa kilo, 30-an lah di situ. Karena Mian lihat di situ juga sekitar 50 kilo dekat pantai sih. Berarti cuman lokasinya mirip aja ya, tapi bukan di situ. Menurut cerita yang ada, sebagian besar penduduk di sana memang menganut ilmu hitam. Nah, ini benar begitu? Oke. Untuk melihat benar atau tidaknya, di belakang Mian persis di situ ada nenek-nenek bungkuk. Dia penghuni desa itu. Dia juga salah satu penganut ilmu yang ada di situ. Karena apa? Di situ tuh turun temurun, kalau dukun gitu kan turun temurun, nah menganut ilmu itu. Nah, dan di situ juga ada momen dimana dulu banget itu tuh harus ada korban bayi gitu untuk disembahkan, harus ada ayam hitam untuk dipotong darahnya.
Nah, karena Mian di sini lihat ada tempat pesugihan juga. Ritual itu ya. Iya. Si nenek ini bilang katanya setiap warga di situ harus ibarat kata menghargai, kalau menyembah terlalu itu deh ya, menghargai sosok di situ. Dan setiap kelahiran anak di situ harus ditandai. Ditandai dengan? Ritual izin ke sosok yang dibilang Bandarhui ini. Nah, terus juga yang jelas dong Nek kalau ngomong. Masukin aja si nenek. Baik, oke. Ini bahasanya bahasa apa ya Mbak Furia? Ini kan dari zaman itu kan? Lagi medium sih. Oh, dulu. sorry. Biar lebih. Salam. Assalamualaikum, Nek. Iya, salam. Iya, terima kasih udah mau datang ke sini. Iya. Jadi di sana dulu setiap yang lahir harus ditandain, Nek. Iya. Dengan apa? Dengan mantra dan ikatan di tubuhnya. Oh, ikatan. Ya. Yang di sana bahagia apa sedih? Saya nyesal. Menyesal. Iya. Nenek nggak bisa pergi ke tempat lain? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Sekarang desanya masih ada apa enggak? Ada. Tapi dimensi lain. Ada tapi di dimensi lain. Desanya ada tapi di Di dimensi lain, iya. Kita nggak bisa keluar dari sana. Nggak bisa keluar. Iya. Dulu larangan apa yang dilanggar? Iya. Kita tidak boleh bersetubuh. Tidak boleh bersetubuh. Iya. Selain itu Nyai hormati. harus menghormati Nyai. Ada lagi mau ditanya? Oh. Kalau tidak, mati mendadak. Ada berapa banyak yang di sana, Nek? Banyak. Banyak. 7 kampung. 7 kampung. Ya, Oh, banyak ya. Banyak juga ya. jika melanggar Mm-mm. ada yang terbakar, Ada yang terbakar, ada yang celaka, ada yang celaka. dan Mm-mm. kita dikutuk. Kenapa? Kita dikutuk Dikutuk. Nggak bisa lepas beserta turunannya. serta turunan. Kenapa mereka dikutuk, Nek? Karena kesalahan kita. Karena kesalahan nenek Iya. moyangnya mungkin menyembah apa itu, melakukan Tidak ritual. menghormati tadi. Betul. Berarti sampai sekarang desanya kosong? Nggak ada lagi ya? Iya. Tidak akan ada yang bisa nempatin desa tersebut. Tidak akan ada yang bisa. Saya kasih tahu ciri tempat itu. Seperti apa nih cirinya? Batu 2 besar. Ada batu besar 2. Iya. Terus? Dan jika digali tempat itu Mm-mm. ada barang peninggalan. Mm-mm. Apa barang peninggalannya? Kain hijau Nyai. Kain hijau Nyai dikubur di dekat batu besar 2 itu? Bukan. Bukan. Daerah selatan dari batu tersebut. Daerah selatan dari batu. Kalau si kainnya bisa dikeluarkan, apakah semuanya bisa terbebas? Nyai bakalan bangkit. Oh, Nyai bakalan bangkit. Berarti lebih baik dikubur kainnya. Bantu aku pulang. Ya, kita doain nenek ya. Kasihan. Kasih Nek. Bantu aku pulang. Ya, nanti nenek kita doain. Bantu aku pulang. Nanti kita doain nenek ya. Mudah-mudahan bisa bantu pulang.
Saya disiksa. Disiksa dari dulu sampai dengan sekarang. Iya. Disuruh apa nenek di sana? Saya udah lakukan semuanya, termasuk saya harus mengorbankan anak saya. Oke. Oke. Tapi sosok nenek ini baik loh, dia mau menyampaikan pesan ke kita kayak gitu. Dan dia kasihan ya, dia tersiksa, nggak bisa lepas ya Mian ya. Iya, tertekan banget ya kayaknya. Jika ada tempat yang singgahi di situ, Ciri-cirinya. mungkin ada terjadi malapetaka. Karena di situ selagi si kainnya itu masih di situ dan jangan sampai ada yang pakai, nah itu bahaya. Kalau ada yang pakai itu nggak tahu deh, kutukannya lumayan. Kayak ibarat kita udah zaman semakin modern, tapi imbas dari masa lalu yang penuh dengan magic itu bakal kembali lagi gitu, berputar, Terulang lagi. terulang lagi. Nah ini nggak bisa ada satu cara apapun untuk memutuskan rantai itu misalnya. Kalau ada yang ingin Karena tidak terjadi. ini tuh bukan sosok Bandarawuhi yang aslinya. Ini kan sosok jelmaan yang menyesatkan desa tersebut. Mungkin dengan cara bakar. Kalau emang nemu itu hijau, bakar. Dibakar ya. Oke. Jadi sosok ini pengen tetap daerah itu jadi daerah kutukan gitu. Jadi suatu saat nanti misalnya ada tiba-tiba pembangunan gitu ya, Iya. di daerah yang seperti itu tadi ciri-cirinya, ya harus doa bersama dan kalau nemuin kainnya dibakar gitu. Dari tadi juga Mian kayak ngedengar suara bibir pantai. Emang lokasi di situ ada pantai nggak sih? Kalau di deket Banyuwangi, deket pantai, 800 Jadi meter. iya, terus pantai ada tebing gitu. Jadi dari tadi suara pes gitu. Angin ya kencang mungkin tapi. Iya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, Mbak Furi? Kalau dari nenek, Nenek, ya untuk orang-orang zaman sekarang yang misalnya berekspektasi ingin cepat kaya atau ingin menaklukkan seseorang, ingin mendapatkan cinta seseorang, baiknya tidak melakukan cara-cara seperti yang di desa itu dulu. Karena mungkin pada awalnya kita mendapat kekayaan atau dapat menaklukkan pujaan hati kita, tapi malah petakanya akan turun ke anak dan cucu kita. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Mata Indigo episode Desa KKN ini. Sekali lagi apa yang diutarakan oleh kita pada kesempatan hari ini dari sudut pandang Mata Indigo mungkin bisa ditambahkan Mbak Puri? Adalah. Iya, jadi kita harus paham bahwa dimensi mereka dengan dimensi kita itu sangat berdekatan. Ya. Bukan berarti kita ketakutan berlebihan atau justru ingin menyembah mereka, tidak. Tetapi kita harus tetap eling dan tetap waspada dimanapun. Terima kasih dan kita jumpa lagi di episode berikutnya.